Bab 111. Apakah aku terlihat bagus? Di cabang laut timur Balai Pengobatan Nasional, setelah Song Qingshan dan yang lainnya pergi, hanya Qin Chuan yang tersisa. Saat ini, di Aula Besar National Medical Hall. Mata Dong Fangyu memerah karena emosi saat dia bertanya, tak dapat menyembunyikan keengganannya, "Tuan Qin, apakah Anda juga akan pergi?" Berdiri di sampingnya adalah Dong Fang Yiren, yang juga memiliki ekspresi enggan di mata indahnya. Meskipun dia belum lama mengenal Qin Chuan, sikapnya sangat menarik perhatiannya. Tali hatinya, yang telah menjanda selama lebih dari 20 tahun, seakan tercabut. Qin Chuan mengangguk pelan dan berkata kepada Dong Fangyu, "Keterampilan medismu masih perlu ditingkatkan. Teori medismu memang benar. Berlatih tangan nirvana yang kuajari akan membawa keterampilan medismu ke tingkat selanjutnya." Beberapa saat yang lalu, Qin Chuan telah mewariskan tangan nirvana, yang ia gunakan untuk menyelamatkan Putri Ye Qingwan, kepada Dong Fangyu. Dong Fangyu sudah menjadi tabib ilahi nomor 1 di Laut Timur, dan dengan bimbingan pribadi dari Qin Chuan, ia dengan mudah memahami esensi tangan nirvana. Sekarang, yang tersisa hanyalah menyempurnakan penerapannya. Setelah mempelajari tangan nirvana, Dong Fangyu semakin menghormati Qin Chuan. Jika bukan karena penolakan Qin Chuan, ia pasti akan meminta untuk menjadi muridnya. Dong Fangyu segera berdiri, membungkuk dalam-dalam dengan penuh kegembiraan, dan berkata, "Ajaranmu tentang tangan nirvana kepadaku adalah suatu jasa yang sebesar surga, aku tidak akan pernah mampu membalasnya dalam kehidupan ini. Meskipun kau menolak permintaanku untuk menjadi muridmu, di hatiku, kau sudah menjadi mentorku yang telah menyelesaikan kebingunganku. Jika suatu saat nanti ada tempat di mana aku bisa berguna bagimu, ingatlah aku. Aku akan melewati api dan air tanpa ragu." Sungguh sebuah keajaiban bagi seseorang sesombong Dong Fangyu untuk bertindak seperti ini. Jika kejadian ini tersebar, pasti akan mengejutkan seluruh komunitas medis Shenzhou. Dong Fang Yiren benar-benar memahami perasaan Dong Fangyu saat itu. Tangan nirvana tidak hanya memiliki efek ajaib untuk detoksifikasi, tetapi juga untuk menguatkan tulang, memulihkan diri, dan berbagai manfaat luar biasa lainnya. Dengan teknik yang bisa disebut keajaiban dunia medis ini, Qin Chuan dengan murah hati mewariskannya kepada Dong Fangyu, seorang fanatik pengobatan. Bayangkan betapa besar rasa terima kasih Dong Fangyu. Qin Chuan mengangguk sedikit lalu mengeluarkan 2 botol porselen putih dan menyerahkannya kepada Dong Fangyu. Dong Fangyu bertanya dengan bingung, "Tuan Qin, apa ini?" Qin Chuan menjawab, "Jika kau bisa mengolah kekuatan batin dan menggunakan tangan nirvana, itu akan sangat efektif. Ini adalah pil pembersih sumsum tulang dan pil evergreen. Pil pembersih sumsum tulang dapat membersihkan kotoran dalam tubuh secara menyeluruh, memberikan efek yang mirip dengan kelahiran kembali, sehingga memudahkan Anda untuk berkultivasi. Pil evergreen, di sisi lain, dapat meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Kekuatannya akan bertahan lama di tubuhmu, dan jika kau mengalami cedera luar yang fatal, selama tubuhmu tidak hancur, pil ini dapat membuatmu terlahir kembali dari abu." Mendengar kata-kata Qin Chuan, tangan Dong Fangyu gemetar, dan dia hampir menjatuhkan 2 botol porselen. Sebagai tabib dewa nomor 1 di Laut Timur, ia tentu pernah mendengar tentang kedua ramuan ini. Salah satu dari keduanya bisa dihargai selangit di pelelangan, namun Qin Chuan justru memberikannya kepadanya. "Tuan Qin, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya," katanya, sambil berusaha mengembalikannya. Qin Chuan menjawab, "Asalkan aku punya cukup bahan, aku bisa membuat sebanyak yang kau butuhkan. Bagiku, bahan-bahan itu tidak terlalu berharga." Mendengar kata-kata itu, wajah Dong Fangyu dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun Dong Fang Yiren sudah menduga bahwa Qin Chuan bisa memurnikan ramuan, dia masih sangat terkejut saat mendengarnya mengatakannya sendiri. Seorang jenius yang berada di puncak jalan bela diri dan bidang medis, dia kini terbukti mampu membuat ramuan seperti pil evergreen, alkimia miliknya jelas merupakan tingkat teratas juga. Keajaiban macam apakah dia? Qin Chuan berkata sambil tersenyum, "Begitu kamu memasuki tingkat keterampilan energi dalam seni bela diri, kamu akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia medis dan mampu menyembuhkan penyakit yang lebih rumit. Dengan melakukan ini, aku juga melakukan perbuatan baik." Gedebuk. Dong Fangyu tak kuasa lagi menahan kegembiraan di hatinya. Ia langsung berlutut, air mata mengalir di wajahnya. Ia berkata, "Kebaikan dan kebajikan Tuan Qin tak terbalas, terimalah rasa terima kasihku." Qin Chuan buru-buru membantu Dong Fangyu berdiri. Orang tua ini begitu sombong saat pertama kali bertemu, siapa sangka kini dia akan berlutut di hadapan Qin Chuan. Butuh beberapa saat sebelum emosi Dong Fangyu stabil. Dia melirik Dong Fang Yiren, lalu ke Qin Chuan, dan tiba-tiba bertanya, "Tuan Qin, apakah Anda punya pacar?" Dong Fang Yiren juga cepat menatap Qin Chuan, tangannya mengepal tanpa sadar karena gugup.
Bayangan Xiao Mengyi dan Song Yan langsung muncul dalam pikiran Qin Chuan, yang satu sedingin es, yang lain sehangat api. Mereka telah berbagi beberapa momen intim, tetapi mereka belum menjalin hubungan. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak untuk saat ini. Mata Dong Fangyu langsung berbinar, dan dia bertanya dengan riang, Tuan Qin, apa pendapat Anda tentang cucu perempuan saya? Qin Chuan terkejut sejenak, dan secara naluriah melihat ke arah Dong Fangyiren. Dong Fangyiren tersipu, matanya yang lembut dan berair menatap tajam ke arah Qin Chuan. Harus diakui, wanita ini memang cantik sekali, tidak kalah cantik dari Xiao Mengyi dan Song Yan, bahkan parasnya jauh lebih cantik dari mereka. Qin Chuan melihat kelembutan yang tak terjelaskan di mata Dong Fangyiren saat dia berkata dengan ekspresi getir, Nona Dong Fang sangat hebat, dan jika diberi waktu, keterampilan medisnya pasti akan memukau seluruh Shenzhou. Mendengar jawabannya, Dong Fangyiren merasakan kekecewaan yang mendalam. Dong Fangyu mengerti bahwa Qin Chuan menghindari pertanyaan itu, dan meskipun sedikit kecewa, dia juga tahu bahwa Qin Chuan seperti naga sejati dari surga, di luar liga Dong Fangyiren. Tiba-tiba, Dong Fangyiren berkata, Kakek, bisakah saya berbicara pribadi dengan Tuan Qin? Dong Fangyu dan Qin Chuan sama-sama tercengang, tetapi Dong Fangyu segera menenangkan diri, buru-buru berdiri, dan berkata, aku mau keluar untuk membeli beberapa herbal. Kalian berdua bicara saja, aku pergi dulu. Dia tidak sabar menunggu sesuatu terjadi antara Dong Fangyiren dan Qin Chuan. Karena Dong Fangyiren sudah berinisiatif untuk berbicara berdua saja dengan Qin Chuan, dia pun segera pergi. Tiba-tiba, di ruangan itu hanya tersisa Qin Chuan dan Dong Fangyiren. Mata indah Dong Fangyiren tertuju pada Qin Chuan, menggigit bibir merahnya erat-erat, dengan sedikit rasa kesal di wajahnya. Qin Chuan hampir tidak tahan dengan tatapannya, matanya mengelak, dan dia cepat bertanya, Nona Dong Fang, apa yang ingin Anda katakan? Dong Fangyiren, melihat kegugupan Qin Chuan, menjadi rileks, dan dengan suara, puff, dia tertawa terbahak-bahak. Qin Chuan tercengang sesaat ketika sebaris puisi tiba-tiba terlintas di benaknya. Menolehkan kepala, senyum mereka, membuat semua keindahan lainnya tampak pucat jika dibandingkan. Melihat Qin Chuan menatapnya dengan tatapan kosong, wajah Dong Fangyiren pun diwarnai dengan rona merah yang memikat, dan dia bertanya dengan malu-malu, apakah aku terlihat cantik? Qin Chuan mengangguk tanpa sadar dan berkata, indah. Baru setelah mengucapkan itu dia tersadar, dan langsung tersipu malu. Qin Chuan menenangkan diri dan bertanya, Nona Dong Fang, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Dong Fangyiren kembali gelisah, menggigit bibirnya pelan, tampak ingin mengatakan sesuatu namun ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata dengan wajah memerah, bukankah sebelumnya kamu bilang kalau aku sakit? Qin Chuan tersadar kembali, mengingat saat pertama kali bertemu Dong Fangyiren, dia telah menunjukkan penyakit tersembunyi yang diderita Dong Fangyiren, yang mengharuskannya menangani sendiri segala sesuatunya setiap malam agar bisa tertidur, karena dia tidak percaya pada kemampuan medisnya. Bab 112. Mengondensasi kekuatan dengan Qi. Qin Chuan, yang reaksinya akhirnya menyusul, segera tersipu, dan suasana di ruangan itu menjadi agak rumit. Melihat Qin Chuan terdiam cukup lama, Dong Fangyiren bertanya dengan cemas, ada apa? Apakah penyakitku sangat sulit diobati? Qin Chuan menggelengkan kepalanya cepat-cepat, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, kondisimu tidak serius, hanya saja gejalanya sulit dijelaskan, sehingga pengobatan yang tepat terabaikan. Alis halus Dong Fangyiren berkerut. Sebagai seorang mahasiswa kedokteran dengan keterampilan medis yang luar biasa, ia tidak mendeteksi adanya penyakit apapun pada dirinya. Saat ia sedang memikirkan hal ini, Qin Chuan berkata, ada masalah pada kelenjar tiroid Anda, yang menyebabkan gangguan endokrin dan melepaskan hormon tertentu secara berlebihan, yang menyebabkan gejala-gejala yang Anda alami saat ini. Wajah Dong Fangyiren langsung menunjukkan keterkejutan saat dia berkata, kelenjar tiroid. Qin Chuan mengangguk dan menambahkan, kondisimu cukup parah. Dengan pengobatan konvensional, butuh setidaknya 3 bulan untuk melihat efeknya. Kalau kau tidak keberatan, aku punya cara untuk menyembuhkanmu hanya dalam beberapa menit. Dong Fangyiren segera berseri-seri dan berkata dengan penuh semangat, aku tidak sabar, tolong traktir aku sekarang. Penyakit ini sangat menyiksanya, sehingga dia sangat menderita setiap malam di Zishi, tengah malam. Qin Chuan berkata, aku perlu menggunakan tangan nirvana untuk merawat seluruh tubuhmu, yang mungkin agak merepotkan. Dia tidak mengatakan lebih dari itu, dan menyerahkan kepada Dong Fangyiren apakah akan menerima bentuk perawatan ini atau tidak. Yang mengejutkannya, Dong Fangyiren sama sekali tidak ragu dan berkata, lakukan. Obati aku sekarang. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang perawatan. Saat Dong Fangyiren berbaring, sosoknya yang montok juga terlihat di depan mata Qin Chuan. Di ruang terbatas ini, godaan luar biasa terpancar.
Wajah Dongfang Yiren begitu merah hingga tampak seperti akan meneteskan air, dan dia memalingkan wajahnya, tidak berani menatap Qin Chuan. Tepat pada saat itu, sebuah tangan besar yang hangat menutupinya. Meremas, mendorong, menekan, menusuk. Dongfang Yiren menggigit bibir merahnya erat-erat, berusaha keras untuk tidak mengeluarkan suara aneh, membiarkan Qin Chuan mengobatinya dengan tangan nirvana. Setelah hanya 5 menit, Qin Chuan tiba-tiba berhenti. Dongfang Yiren bertanya tanpa sadar, "Mengapa kamu berhenti?" Qin Chuan menatapnya dengan ekspresi aneh dan berkata, "Perawatannya sudah selesai." Dongfang Yiren menjerit kaget, menatap Qin Chuan dengan tatapan kosong selama 3 detik sebelum tiba-tiba tersadar, dan menarik selimut menutupi kepalanya. Ia berharap bisa menemukan celah di lantai untuk merangkak masuk. Bagaimana mungkin ia mengajukan permintaan yang memalukan seperti itu? Tapi, sekarang ini benar-benar terasa sangat nyaman. Pada saat itu, aura dahsyat menyapu aula medis nasional, lalu terdengar suara nyaring berteriak, "Orang-orang keluarga Song, keluar dan mati." Dongfang Yiren terkejut dan melupakan rasa malunya, segera bangkit dan berkata, "Mencari anggota keluarga Song, mungkinkah itu perbuatan keluarga Huang?" Kilatan dingin melintas di mata Qin Chuan saat dia berkata dengan dingin, "Sepertinya pelajaran untuk keluarga Huang belum cukup." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi, diikuti oleh Dongfang Yiren. Begitu mereka keluar dari ruangan, mereka melihat seorang seniman bela diri setengah baya yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, menatap tajam ke arah Qin Chuan dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu dari keluarga Song?" Qin Chuan tidak menjawab tetapi bertanya balik, "Apakah kamu anjing dari keluarga Huang?" Saat kata-katanya diucapkan, aura kekerasan meledak dari seniman bela diri paruh baya itu. Ketika Dongfang Yiren melihat wajah seniman bela diri paruh baya itu, ekspresinya berubah drastis dan dia berseru, "Kamu adalah Yin Jiushi." Pihak lainnya hanya memiliki 4 jari di tangan kanannya, jelas, nama Yin Jiushi adalah julukannya. Yin Jiushi menatap Qin Chuan dan berkata, "Aku diperintahkan datang ke sini, hanya untuk membunuh orang-orang keluarga Song. Namun, karena kau berani memprovokasiku, aku akan membunuh 1 orang lagi hari ini." Qin Chuan berkata dengan dingin, "Aku sudah berpikir untuk mengampuni nyawa Huang Zhangxiang, dengan asumsi keluarga Huang akan memilih untuk bersyukur dan menjaga perdamaian. Aku tidak menyangka mereka berani mengirim anjing lagi. Kau sedang mencari kematian." Yin Jiushi menjadi marah, menghentakkan kaki dengan keras di tanah dan melesat ke arah Qin Chuan. Raut wajah Dongfang Yiren berubah drastis saat dia buru-buru berteriak, "Hati-hati." Di sisi lain, Qin Chuan menatap Yin Jiushi yang menyerangnya dengan tatapan tenang, sekilas kilatan ejekan tampak di kedalaman matanya. "Nak, pergilah ke neraka." Dalam sekejap mata, Yin Jiushi mencapai Qin Chuan, mengangkat tinjunya untuk menyerang dengan keras ke arah jantung Qin Chuan. Gerakannya merupakan serangan mematikan. Sangat kejam dan brutal. Dongfang Yiren hampir menangis, menyaksikan pukulan Yin Jiushi, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Dia mengenal Yin Jiushi, pakar terbaik keluarga Huang, bahkan dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka di seluruh provinsi Laut Timur. Detik berikutnya, tinju Yin Jiushi menghantam jantung Qin Chuan dengan seringai brutal. Ia berkata, "Pukulanku ini disebut pemecah batu. Dengan kekuatan 1000 jin, pukulan ini bisa menghancurkan batu-batu besar, apalagi jantungmu." Tepat ketika ia mengira telah menghancurkan hati Qin Chuan tiba-tiba berkata, "Kau seharusnya menjadi ahli teratas keluarga Huang, kan? Apakah hanya ini kekuatanmu?" Pupil mata Yin Jiushi tiba-tiba mengecil, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia adalah seorang Dark Energy Peak Realm yang sejati, dan serangan Stonebreaker miliknya adalah jurus khususnya, yang pernah digunakannya untuk membunuh seorang rekan di alam yang sama. Konon di Laut Timur, di bawah skill Energizing, Stonebreaker tak tertandingi. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya gerakannya. Namun sekarang, Qin Chuan berdiri di tempat setelah menerima pukulan Stonebreaker milik Yin Jiushi, dan tampak tidak terluka. Mungkinkah dia seorang Grandmaster keterampilan energi? Saat memikirkan hal ini, hawa dingin yang mengerikan menjalar dari telapak kaki Yin Jiushi, langsung ke Heaven Spirit Cover-nya. Dia menggeser kakinya, mundur 7 atau 8 langkah, wajahnya penuh ketakutan saat dia bertanya, siapa sebenarnya kamu?" Qin Chuan berkata perlahan, "Kamu tidak boleh memprovokasi aku." Bersamaan dengan perkataannya, tekanan yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Ledakan, dentuman. Tanah di bawah kakinya langsung hancur berkeping-keping, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terangkat ke udara, berputar-putar di sekelilingnya. Adegan ini membuat Yin Jiushi benar-benar tercengang. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa kekuatan lawannya jauh di atas kekuatannya sendiri. Kamu adalah seorang Grandmaster keterampilan energi." Wajah Yin Jiushi dipenuhi ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat itu,
Qin Chuan tiba-tiba mengangkat satu kaki. Tiba-tiba, tekanan yang mengerikan menimpa Yin Jiushi, menyebabkan wajahnya memerah dan napasnya seperti tercekik oleh seseorang. Qin Chuan kemudian berkata, setelah hari ini, Laut Timur tidak akan memiliki keluarga Huang. Saat kata-kata itu terucap, kaki yang diangkat Qin Chuan tiba-tiba jatuh terguling-guling, dan bumi bergetar hebat. Yin Jiushi memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi kengerian saat dia berkata, mengembunkan energi menjadi kekuatan, kau sebenarnya seorang raja. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, hidupnya tiba-tiba berakhir, dan tubuhnya langsung jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar karena kematian. Bab 113. Pemecah batu jari. Ibu kota provinsi, keluarga Huang. Di dalam sebuah kamar yang amat mewah, dilengkapi dengan sebuah tempat tidur besar yang mewah, seorang pemuda yang penuh bekas cakaran terbaring terikat tangan dan kakinya. Di sekeliling tempat tidur itu terdapat orang-orang, bersama dengan beberapa anggota staf medis mengenakan jas lab putih. Sambil meronta, ia memohon dengan penuh penderitaan, "Bu, aku ingin sekali menggaruk-garuk tubuhku, tolong lepaskan ikatanku, biarkan aku menggaruk sepuasnya." Pemuda itu tak lain adalah Huang Zhangxiang. Ia merasakan seakan-akan ada semut yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti setiap inci tubuhnya, menyakitkan dan gatal, memberinya perasaan lebih memilih mati daripada hidup. Ouyang Mei mengamati para petugas medis dengan tatapannya, dan berkata dengan marah, "Kalian sudah mencari begitu lama tanpa hasil, apakah kalian semua tidak berguna?" Para staf medis berkeringat deras karena cemas. Dokter yang memimpin buru-buru berkata, "Nyonya Ouyang, hasil tes Tuan Muda Huang semuanya baik, tetapi anehnya, gejalanya sangat jelas." Tamparan. Ouyang Mei mengangkat tangannya dan menamparkan wajah orang itu sambil berteriak, "Hentikan omong kosong yang tidak berguna itu, katakan saja padaku, apakah kau bisa menyembuhkannya atau tidak?" Bekas telapak tangan yang merah dan bengkak segera muncul di wajah dokter tua itu, tetapi dia tidak berani menunjukkan kemarahan apapun. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Nyonya Ouyang, maafkan saya. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Sebaiknya Anda mencari orang lain." Tamparan. Ouyang Mei menamparnya lagi, sambil marah, "Keluarga Huang menghabiskan banyak uang setiap tahun untuk merawatmu, dan saat kami membutuhkanmu, kau malah tidak berdaya. Tidak berguna, kalian semua tidak berguna." Para petugas medis menundukkan kepala, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Ouyang Mei terkenal kejam, dan mereka tidak berani berdebat karena takut tidak melihat matahari besok. Saat itu, Huang Jin angkat bicara, berusaha menenangkannya, "Istriku, tenanglah. Kalau mereka tidak bisa menyembuhkan Zhangxiang, kita cari orang lain saja." Ouyang Mei tak segan-segan mempermalukan patriark keluarga Huang maupun meredam amarahnya. Ia meraung, "Mereka dokter terbaik dari rumah sakit terbaik di ibu kota provinsi. Kalau mereka saja tak bisa menyembuhkan anakku, bagaimana kau bisa mengharapkanku untuk tetap tenang?" Huang Jin berkata dengan cemas, "Bukankah Balai Pengobatan Nasional ada di sana? Keterampilan medis pemilik Dongfang sebanding dengan para ahli pengobatan nasional di Yandu. Jika dia bertindak, dia pasti bisa menyembuhkan Zhangxiang." Ouyang Mei tidak langsung menjawab tetapi malah memarahi para dokter, "Keluar kalian semua." Para dokter, seolah mendapat pengampunan, bergegas berlari keluar. Setelah mereka pergi, Ouyang Mei menggertakkan giginya dan berkata, "Putraku berubah seperti ini setelah dibawa kembali dari Balai Pengobatan Nasional. Apa menurutmu kakek tua Dongfang Yu itu akan merawat putraku?" Huang Jin langsung cemas dan menatap tempat tidur tempat Huang Zhangxiang terbaring dengan perasaan jengkel, tetapi berkata, "Apa yang kau pikirkan, mencari masalah dengan siapapun, pergi ke Balai Pengobatan Nasional untuk mencari masalah. Sekarang kau lihat, kami bahkan tidak bisa menemukan seseorang yang bisa merawatmu. Lebih baik kau diam saja." Ouyang Mei berkata dengan marah, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan nada tajam, "Mungkin, kondisi Zhangxiang adalah perbuatan Dongfang Yu." Huang Jin terkejut dan hendak mengatakan sesuatu tetapi memilih untuk menahannya. Melihat Huang Zhangxiang di tempat tidur, menggeliat kesakitan, dia sebenarnya merasakan schadenfreude, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di depan Ouyang Mei. Sudah hampir 1 jam, mengapa Yin Jiushi belum melaporkan kembali? Ouyang Mei menatap jam tangan Patek Philippe miliknya dan mengerutkan kening, mereka hanya beberapa semut dari keluarga Song, kan? Entah mengapa, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk, merasa bahwa sesuatu yang penting akan terjadi hari ini. Huang Jin menatap Ouyang Mei dalam-dalam dan berkata, "Istriku, keluarga Song tidak sesederhana kelihatannya. 15 tahun yang lalu, jika bukan karena pergolakan di keluarga Song, mereka mungkin sudah menjadi elit teratas di Laut Timur. Konon Song Qingshan sudah bisa berdiri beberapa hari yang lalu. Kita harus berhati-hati agar tidak bertindak terlalu jauh." Ouyang Mei tertawa dingin, pria tua renta yang lumpuh selama 15 tahun, kalaupun sekarang masih bisa berdiri, ya kenapa?
Mungkinkah dia kembali ke kondisi primanya seperti 15 tahun yang lalu? Kalaupun dia sudah sembuh, terus kenapa? Berani-beraninya keluarga Song berperang melawan keluarga Huang. Jangan lupa, adikku istri kepala keluarga Chen. Mendengar perkataannya itu, Huang Jin tahu bahwa apapun yang dikatakannya adalah sia-sia, jadi dia akhirnya memilih untuk tetap diam. Kalau terus begini, anakku mungkin akan disiksa sampai mati. Ouyang Mei tiba-tiba berbicara dan, sambil menatap Huang Jiangxiang yang terbaring kesakitan di tempat tidur besar, berkata kepada Huang Jin, kamu sendiri yang pergi ke Balai Pengobatan Nasional, temukan lelaki tua Dong Fang Yu itu, dan pastikan dia datang untuk merawat anakku. Alis Huang Jin berkerut dalam, dan dia berkata dengan nada marah, melawan keluarga Song adalah hal yang wajar, tapi apa kau juga ingin melawan Balai Pengobatan Nasional? Meskipun cabang National Medical Hall di Laut Timur tidak istimewa, kantor pusatnya di Yandu merupakan kekuatan utama. Huang Jin tentu saja tidak ingin memprovokasi raksasa seperti itu. Ouyang Mei berkata dengan marah, aku memintamu mengundang Dong Fang Yu untuk merawat anakku, bagaimana itu bisa berubah menjadi tindakan melawan Balai Medis Nasional? Huang Jin membalas dengan dingin, kau mengirim seseorang ke Balai Pengobatan Nasional untuk membunuh orang-orang dari keluarga Song, dan kau masih berharap dia datang dan merawat pasien. Kau bermimpi. Dengan itu, Huang Jin berbalik dan pergi. Dia bisa mentolerir kesombongan Ouyang Mei, tetapi dia tidak akan mentolerir wanita bodoh ini yang menyeret keluarga Huang ke jurang. Dong Fang Yu adalah tabib dewa nomor 1 di Laut Timur, bahkan Chen Menguning, kepala salah satu dari 4 keluarga kaya raya, harus secara aktif memberikan salam hangat sambil tersenyum saat bertemu Dong Fang Yu. Melihat Huang Jin pergi, Ouyang Mei terdiam sejenak sebelum berbicara dengan nada marah, bajingan. Benar-benar punya sayap, ya. Tanpa aku, keluarga Huang bukan apa-apa. Sementara itu, di pintu masuk perumahan keluarga Huang, seorang pemuda berpakaian kasual memandang batu alam yang diletakkan di pintu masuk, yang di atasnya terukir 2 karakter. Rumah Huang. Qin Chuan mengucapkan kata-kata itu, mulutnya melengkung membentuk seringai dingin, seorang taipan provinsi berani mengklaim rumah besar. Anak muda, lebih baik kau diam saja. Kalau ada orang dari keluarga Huang yang mendengar ucapanmu, kau bisa kena bencana. Pada saat ini, seorang pria parubaya berpakaian jas turun dari Rolls-Royce dan buru-buru memperingatkan. Qin Chuan tersenyum tipis, keluarga Huang tidak akan merepotkanku. Di belakang pria parubaya itu, seorang wanita muda berpakaian kantor melirik Qin Chuan dari atas ke bawah, nada meremehkan terdengar jelas dalam suaranya, ayah, buat apa repot-repot bicara begitu banyak dengan orang yang wawasannya kurang. Jangan lupa, kita di sini hari ini untuk membahas proyek senilai 100 miliar dengan patriark keluarga Huang. Jangan biarkan omong kosong rakyat jelata merusak rencana besar kalian, lanjutnya. Pria parubaya itu mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan pernyataan putrinya. Dia menatap Qin Chuan dan berkata, anak muda, keluarga Huang bukan tempat yang bisa didatangi sembarang orang. Kalau kau tidak ada urusan di sini, aku sarankan kau segera pergi. Setelah berbicara, dia langsung menuju ke Huang Mansion. Saat putrinya melewati Qin Chuan, ia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan dingin, sebaiknya kau dengarkan ayahku dan segera pergi. Istri kepala keluarga Huang, Ouyang Mei, bukanlah orang yang murah hati. Dengan apa yang baru saja kau katakan, jika dia mendengarnya, kau pasti tidak akan melihat matahari besok. Melihatnya pergi, Qin Chuan tersenyum tipis, mulutmu bau, tapi hatimu tidak buruk. Kalau orang lain mendengar dia menggunakan kata-kata itu untuk menggambarkan Sunanzi, yang menduduki peringkat kedua di antara 4 wanita tercantik di ibu kota provinsi, rahang mereka pasti akan ternganga. Qin Chuan menatap batu besar yang diukir dengan kata-kata, Huang Mansion, menjentikkan jarinya, dan sebuah garis, seperti sutra putih, melintas. Ledakan. Dengan suara keras, batu besar tak ternilai yang dianggap tidak dapat dihancurkan itu langsung hancur berkeping-keping. Bab 114 jika tidak, kamu akan mati. Tepat saat Qin Chuan pergi sendirian ke keluarga Huang, di dalam sebuah Rolls-Royce hitam duduk 2 pria tua berambut putih, bersama dengan seorang pria dan wanita muda. Orang-orang ini tidak lain adalah Song Qingshan dan Luo Changsheng, serta Song Jie dan Song Yan. Song Yan, yang tadinya mengkhawatirkan Song Jie, melihat adiknya sudah jauh lebih baik dalam perjalanan pulang, tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Seandainya ia tahu, ia pasti akan tetap di sisi Qin Chuan. Keahlian medis kakak iparku sungguh luar biasa. Aku baru saja terluka parah akibat serangan orang kuat keluarga Huang, dan rasanya seperti akan mati, tapi Qin Chuan menghidupkanku kembali, kata Song Jie dengan wajah gembira. Luo Changsheng memelototi Song Jie dan berkata dengan kesal, jangan bicara omong kosong. Qin Chuan akan merebut cucuku besok, dan kemungkinan besar dia akan menjadi menantuku. Song Jie hanya tersenyum bodoh, menghadapi orang yang lebih tua, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat.
Namun, Song Qingshan tidak menuruti Luo Changsheng dan berkata dengan nada sarkastis, kau sendiri yang bilang, ada kemungkinan. Menurutku, Qin Chuan punya peluang lebih besar untuk menjadi suami cucuku. Lagi pula, dia sudah lebih banyak menghabiskan waktu bersama Xiao Yan. Sambil berbicara, ia tak lupa melirik Song Yan, dengan wajah penuh kekecewaan, sudah kubilang untuk tetap di sisi Qin Chuan, tapi kau bersikeras kembali bersama kami. Kesempatan itu ada di depan matamu, dan kau tak tahu bagaimana menghargainya. Song Yan terkekeh, bukankah aku mengkhawatirkan adikku? Tapi sekarang dia sudah jauh lebih baik, mungkin sebaiknya aku kembali padanya sekarang. Sebelum Song Qingshan sempat berbicara, Luo Changsheng sudah berteriak marah. Dasar orang tua tolol, apa maksudmu? Percaya atau tidak, aku akan menendangmu keluar dari mobil sekarang juga. Anjing Song tua, beraninya kau mengusirku dan lihat apa yang terjadi. Kalau begitu, ayo kita coba, Xiao Wang, hentikan mobilnya. Orang tua, apa kau serius? Kedua lelaki itu, yang usianya lebih dari 70 tahun, tampak seperti hendak berkelahi. Tepat pada saat itu, dering telepon seluler Song Yan mengganggu mereka. Setelah dia menjawab, terdengar suara cemas Dongfang Yiren di telepon, Xiao Yan, Qin Chuan pergi ke keluarga Huang sendirian. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Cepat minta kakek Song untuk membawa orang-orang untuk membantunya. Apa? Wajah Song Yan memucat karena terkejut, lalu ia buru-buru berkata, bukankah semua orang dari keluarga Huang yang pergi ke Balai Pengobatan Nasional untuk membuat masalah sudah dipulangkan ke keluarga mereka? Kenapa dia malah pergi ke keluarga Huang lagi? Dongfang Yiren berkata, tidak lama setelah kalian pergi, keluarga Huang mengirim orang yang lebih kuat lagi, katanya mereka diperintahkan untuk membunuh kalian semua, lalu pergi ke kota Jiangcheng untuk menghabisi keluarga Song. Qin Chuan, yang marah, pergi ke keluarga Huang. Meskipun dia sangat kuat, keluarga Huang mendapat dukungan dari keluarga Chen, dan keluarga Chen memiliki lebih dari satu Grandmaster Energizing Skill. Jika Qin Chuan dikepung, dia dalam bahaya. Setelah mendengar penjelasan Dongfang Yiren, wajah Song Yan membeku. Ia menggertakkan gigi dan berkata, keluarga Huang benar-benar arogan. Mereka pikir mereka bisa menghabisi keluarga Song kita. Jangan khawatir, kita akan pergi ke keluarga Huang sekarang juga. Setelah menutup telepon, Song Qingshan dan yang lainnya semuanya memasang wajah marah, setelah mendengar isi percakapan telepon Song Yan dengan Dongfang Yiren. Kakek, jangan menunggu kesempatan lagi. Ayo cepat dan pimpin keluarga kita yang kuat ke keluarga Huang. Kebangkitan keluarga Song dimulai dengan menginjak keluarga Huang, kata Song Yan mendesak. Dia tahu Qin Chuan kuat, tetapi seperti yang dikatakan Dongfang Yiren, keluarga Huang didukung oleh keluarga Chen, salah satu keluarga Taipan teratas di ibu kota provinsi. Keluarga Chen juga memiliki energizing skill strong di antara mereka, kabarnya ada 2. Sulit untuk menangkis banyak orang hanya dengan 2 tinju, dia khawatir Qin Chuan akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Song Qingshan, setelah hening sejenak, berkata dengan serius, kekuatan Qin Chuan tak terukur, bahkan jika seorang ahli keterampilan energi dari keluarga Chen benar-benar bergerak, mereka tidak akan sebanding dengannya. Song Yan baru saja ingin mengatakan sesuatu ketika Song Qingshan berkata, Xiao Yan, tenanglah. Siapa Qin Chuan itu, apa kau tidak mengerti? Bahkan orang-orang kuat di alam tingkat menengah energizing skill pun tidak ada apa-apanya di hadapannya. Mungkinkah Grandmaster keluarga Chen, sekuat apapun, melampaui alam tingkat menengah energizing skill? Yang terpenting, Qin Chuan tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Jika keluarga Song mendatangi keluarga Huang dengan meriah, pasti akan menimbulkan kehebohan besar, dan saat itu Qin Chuan pasti akan menjadi pusat perhatian. Mendengarnya mengatakan ini, Song Yan perlahan-lahan menjadi tenang. Ia khawatir hingga bingung, hanya memikirkan kekhawatirannya terhadap Qin Chuan, namun ia telah mengabaikan kekuatannya. Luo Changsheng juga mengangguk, berkata dengan sungguh-sungguh, ingatan Qin Chuan belum pulih, dan bahkan dia sendiri tidak jelas tentang latar belakangnya, tetapi yang pasti, identitasnya pasti sangat mencengangkan. Terlalu banyak terungkap hanya akan meningkatkan bahayanya. Song Qingshan dan yang lainnya tentu saja memahami hal ini. Mereka telah lama menyelidiki Qin Chuan, tetapi tidak dapat menemukan apapun tentang latar belakangnya 10 tahun yang lalu. Meskipun Song Yan masih khawatir, dia juga mengerti bahwa jika keluarga Song menempatkan banyak pasukan di kota provinsi, itu akan membawa banyak masalah bagi Qin Chuan. Dia mengangguk, saya mengerti. Jauh di Aula Medis Nasional Cabang Laut Timur, Dongfang Yiren seperti seekor semut di wajan panas, mondar-mandir di aula. Kakek, apa yang masih bisa kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkan Qin Chuan menghadapi semuanya sendirian, kan? Dongfang Yiren tiba-tiba bertanya dengan ekspresi mendesak. Dongfang Yu hanya menatap Dongfang Yiren sambil tersenyum, tidak mengatakan apapun.
Dongfang Yiren mendengus, kakek, bukankah kakek mengagumi Qin Chuan? Bagaimana mungkin kakek masih bisa tersenyum di saat seperti ini? Dongfang Yu bertanya sambil tersenyum, Yiren, apakah kamu tahu apa artinya menjadi seorang ahli bela diri tingkat menengah keterampilan energi di Provinsi Laut Timur? Dongfang Yiren tanpa sadar menjawab, seorang ahli bela diri setingkat itu mungkin hanya ada di dalam 4 keluarga Yi Hang Yihui. Di seluruh Provinsi Laut Timur, mereka dianggap sebagai individu terkuat tingkat atas. Dongfang Yu lalu berkata, Tang Zonghan adalah individu kuat di alam energi Xing skill tingkat menengah, namun dia berlutut di hadapan Qin Chuan, memohon untuk mengikutinya. Menurutmu, apa alasannya? Dongfang Yiren tiba-tiba tampak tercengang. Ia juga panik, langsung menghubungi Song Yan setelah Qin Chuan meninggalkan Balai Pengobatan Nasional, lalu segera menghubungi Ye Qingwan. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Dongfang Yu, dia merasa seperti terbangun dari mimpi. Setelah hari ini, keluarga Huang akan musnah sepenuhnya, atau mereka akan tenggelam menjadi keluarga terbawah. Setelah mengatakan itu, Dongfang Yu pergi dengan tangan di belakang punggungnya, sambil tertawa, Yiren. Kakek belum pernah melihatmu begitu peduli pada pria manapun sebelumnya. Hidup ini singkat, kalau kamu suka padanya, kejar saja. Kakek mendukungmu. Sementara Song Yan dan Dongfang Yiren diliputi kekhawatiran, di keluarga Huang di kota provinsi. Qin Chuan menghancurkan batu raksasa di pintu masuk dengan satu jari, segera menarik perhatian orang-orang kuat dari keluarga Huang. Nak, siapa kamu? Dua pria kekar, menghalangi jalan Qin Chuan, wajahnya penuh keseriusan. Mereka tidak dapat memahami bagaimana batu yang diukir dengan tulisan, Huang Mansion, di pintu masuk bisa pecah. Mungkinkah anak ini membawa semacam persenjataan berat? Siapa aku bukan urusanmu. Kau hanya perlu mengerti bahwa jika kau tidak pergi dari hadapanku, kau akan mati. Qin Chuan berbicara dengan santai dan terus melangkah maju. Bab 115 tak terhentikan. Melihat Qin Chuan masih berani mendekat, ekspresi kedua orang kuat keluarga Huang berubah drastis saat mereka melangkah maju serempak. Nak, segera keluar dari keluarga Huang, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu. Perkataan orang kuat keluarga Huang itu dipenuhi dengan nada mengancam. Meskipun mereka tidak tahu siapa Qin Chuan, mereka merasakan bahaya yang kuat terpancar darinya. Qin Chuan menutup telinga dan terus melangkah maju, sama sekali mengabaikan dua orang kuat keluarga Huang. Melihat ini, orang kuat keluarga Huang akhirnya mengerti bahwa Qin Chuan sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Salah satu dari mereka segera meraih walkie-talkie dan berteriak keras, kita diserang. Cepat ke gerbang depan. Orang kuat lainnya menggerakkan kakinya dan menyerang Qin Chuan. Nak, nyahlah. Yang satu lagi meraung dan melayangkan pukulan keras ke arah Qin Chuan. Pada saat itu juga pukulan itu mendarat, sebuah tangan besar tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan si peninju. Ekspresi orang kuat keluarga Huang berubah tiba-tiba, merasakan kekuatan yang sangat mengerikan mengunci pergelangan tangannya seperti catok harimau. Orang kuat keluarga Huang mencoba melepaskan diri namun gagal, lalu dia berteriak. Orang kuat lainnya, menyaksikan adegan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kekuatan mereka setara, keduanya berada di alam tahap awal energi gelap, namun rekannya bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Qin Chuan, malah pergelangan tangannya terjepit dan dia tidak bisa melepaskan diri. Bukankah itu berarti kekuatan anak muda di hadapannya ini telah melampaui tahap awal energi gelap? Bagaimana itu mungkin? Dia masih sangat muda, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan melampaui alam tahap awal energi gelap? Mungkinkah kekuatannya sudah mencapai tahap tengah energi gelap? Atau bahkan tahap yang lebih lanjut? Saat memikirkan itu, hawa dingin yang menusuk tulang menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas selubung roh surga miliknya. Mengapa kamu tidak mendengarkan apa yang kukatakan? Qin Chuan menatap tenang ke arah orang kuat keluarga Huang di depannya, suaranya tidak keras, bahkan agak lembut, tetapi membuat kedua orang kuat keluarga Huang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ketakutan di hati orang kuat keluarga Huang, yang pergelangan tangannya dicengkeram oleh Qin Chuan, menyebabkan suaranya bergetar, dan dia merasakan dorongan untuk berlutut di tanah. Ledakan. Begitu suaranya jatuh, aura yang mencengangkan meletus dari tubuh Qin Chuan. Dengan suara keras, tubuh pengawal keluarga Huang terpental sejauh 20 meter dan menghantam pohon tua yang menjulang tinggi, merenggut nyawanya di tempat. Orang kuat keluarga Huang lainnya menyaksikan pemandangan di depan matanya, tercengang, dan gemetar tak terkendali karena takut. Baru ketika Qin Chuan mendekat, dia tersadar kembali, dan berkata dengan wajah penuh ketakutan, pelepasan energi internal. Kau adalah keterampilan energi. Grandmaster. Dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, rekannya baru saja dicengkeram pergelangan tangan oleh Qin Chuan. Qin Chuan belum bergerak lagi,
hanya kekuatan batin yang dahsyat meletus dari dalam dirinya, dan seketika, tubuh orang kuat keluarga Huang itu terhempas sejauh 20 meter, seolah terluka parah. Qin Chuan bahkan tidak meliriknya, hanya melangkah melewatinya dan berjalan terus. Tepat ketika orang kuat keluarga Huang mengira dia mungkin akan selamat, jantungnya tiba-tiba bergetar, dan kekuatan hidupnya cepat menghilang. Hingga ia terjatuh ke tanah, ia tiba-tiba menyadari dengan ngeri, dengan memusatkan energi menjadi kekuatan, ia pastilah seorang raja alam kuat. Orang kuat kedua keluarga Huang tergeletak di tanah, mati dengan mata terbelalak. Sampai ajal menjemput, matanya dipenuhi ekspresi ketakutan. Tepat pada saat itu, 5 orang jagoan menyerbu dan mengepung Qin Chuan di tengah. Pemimpinnya adalah seorang tokoh kuat di alam tahap tengah energi gelap, yang memelototi Qin Chuan dan berteriak, "Nak, kau punya nyali untuk menerobos masuk ke keluarga Huang seperti ini." Qin Chuan berkata dengan tenang, "Hari ini, aku di sini hanya untuk membunuh dalangnya. Mereka yang tidak terkait, cepat pergi, atau tidak akan ada ampun." Saat kata-katanya itu terucap, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya. Terdengar suara ledakan dahsyat, dan dari tempat dia menghentakkan kakinya, retakan setebal lengan muncul, menyebar ke segala arah. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, aura yang luar biasa tiba-tiba menguncinya. Sebelum ia sempat bereaksi, ia merasakan hatinya diremukkan oleh kekuatan misterius. Orang kuat teratas dari keluarga Huang ini bahkan tidak sempat menyelesaikan kata-katanya sebelum dia meninggal di tempat, bergerak menuju barat laut. Adegan ini membuat keempat orang kuat yang tersisa tercengang. Mereka berdiri tak bergerak di tempat, tak berani bergerak sedikit pun, hingga sosok Qin Chuan menghilang. Baru kemudian, seperti terbangun dari mimpi, mereka terengah-engah. Apakah ada yang bisa memberitahu saya, dia sebenarnya berada di alam yang mana? Bos kita berada di alam energi gelap tahap tengah, bagaimana dia bisa tiba-tiba mati seperti itu? Mungkinkah itu dilakukan oleh pemuda itu? Keempat orang kuat yang tersisa, menatap orang kuat yang meninggal dengan wajah penuh keterkejutan dan mata terbelalak, semuanya sangat terkejut. Pada saat ini, di dalam aula tamu yang luas di perkebunan keluarga Huang, Huang Jin, yang merupakan patriark keluarga Huang, masih belum menyadari apa yang telah terjadi. Duduk di hadapannya adalah seorang pria parubaya, dan tepat di sebelah pria itu adalah seorang wanita muda berpakaian kantoran, tak lain dan tak bukan adalah Su Nanzi, wanita tercantik kedua di kota provinsi itu. Pria parubaya itu adalah Su, ketua perusahaan terkenal di kota provinsi, Susurname Construction Materials. Patriark Huang, bagaimana menurutmu? Bisakah kita menandatangani kontrak yang kita bahas hari ini? Su bertanya dengan hati-hati sambil menatap Huang Jin. Meskipun Susurname Construction Materials berkuasa di kota provinsi tersebut, perusahaan itu masih kalah bersaing dengan Huang Family yang mendapat dukungan dari Chen Family. Huang Jin mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Karena kita sudah sepakat, mari kita tanda tangani kontraknya hari ini." Sebelum dia sempat menyelesaikannya, Ouyang Mei menyela, "Direktur Su, kita bisa menandatangani kontraknya, tapi kita perlu membuat beberapa perubahan pada isinya." Su tertegun sejenak, lalu bertanya, "Bolehkah saya tahu bagian mana yang ingin Anda ubah?" Bukan hanya Su yang terkejut, bahkan Huang Jin pun bingung. Ia telah menegosiasikan kerjasama dengan Su, jadi mengapa ia tidak diberitahu tentang perubahan isi kontrak? Pada saat inilah Ouyang Mei berkata, harga pembelian semua bahan bangunan dari Susurname Construction Materials untuk keluarga Huang perlu dikurangi 10%. Mendengar kata-kata itu, raut wajah Su langsung berubah. Margin keuntungan dalam industri bahan bangunan biasanya berkisar antara 10 hingga 30%. Untuk mengamankan proyek-proyek keluarga Huang, Susurname Construction Materials telah menurunkan margin keuntungan mereka menjadi hanya 15%. Sekarang, dengan tuntutan Ouyang Mei untuk pengurangan 10% dalam harga pembelian, keuntungan Susurname Construction Materials hanya akan tersisa 5%. Su mengerutkan kening, sebelum ia sempat berbicara, Su Nanzi di sampingnya berkata, "Nyonya Huang, bukankah ini agak tidak pantas? Kolaborasi kita dengan keluarga Huang telah mengurangi keuntungan kita serendah mungkin. Jika kita menguranginya 10% lagi, bukankah marga Su akan bekerja sia-sia?" Tamparan. Ouyang Mei mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Su Nanzi dengan keras, seketika meninggalkan bekas telapak tangan yang bengkak di wajah cantiknya. Tindakan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Ouyang Mei mencibir, "Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau pantas bicara denganku?" Setelah mengatakan itu, dia menatap Su dengan wajah penuh kesombongan dan berkata, "Su, masa lalu adalah masa lalu, dan sekarang adalah sekarang. Jika keluarga Su tidak mau menurunkan harga, masih banyak orang lain yang ingin menurunkan harga mereka untuk bekerja sama dengan keluarga Huang." Su gemetar karena marah, menatap wajah Ouyang Mei yang menantang, tinjunya terkepal erat.
Ouyang Mei telah menamparkan wajah putrinya tepat di depannya, itu benar-benar penghinaan terhadap martabatnya. Su Nanzi menutupi wajahnya, menggigit bibir merahnya erat-erat, matanya berkaca-kaca. Dengan kekuatan marga Su saat ini, mereka sama sekali tidak mampu melawan keluarga Huang. Patriark Huang, apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Su tiba-tiba menoleh ke arah Huang Jin, nyaris tak dapat menahan amarahnya saat ia bertanya. Huang Jin melirik Ouyang Mei dengan lemah, lalu mengangguk tak berdaya. Direktur Su, mengapa Anda tidak memikirkannya lagi? Setelah Anda memikirkannya, barulah kita bisa memutuskan apakah kita harus melanjutkan kerja sama ini. Su terdiam. Jika saat itu adalah puncak kejayaan Su Marga, penurunan harga pembelian sebesar 10% bukanlah hal yang mustahil. Namun sekarang, itu bukan pilihan. Susurname Construction Materials menghadapi krisis ekonomi terbesar sejak didirikan. Jika mereka tidak bisa bertahan, mereka akan kolaps. Saat itu, seorang pelayan bergegas masuk, wajahnya memerah karena panik. Ia menoleh ke Huang Jin dan berkata, "Kepala keluarga, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Seorang penyusup telah datang dan membunuh beberapa orang kuat kita." Bab 116. Wajah cantik. Apa katamu? Huang Jin tiba-tiba berdiri, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan saat dia bertanya dengan suara keras. Pelayan itu buru-buru berkata lagi, seorang pemuda yang tampaknya berusia di bawah 30 tahun memaksa masuk, dan bahkan Kapten Feng terbunuh olehnya. Wajah Huang Jin memucat, dan dia berkata dengan tak percaya, Kapten Feng adalah seorang ahli di alam energi gelap tahap akhir, dan bahkan dia tidak bisa menghentikan penyusup itu. Ayah dan anak perempuannya, Su dan Su Nanzi, saling bertukar pandang, kedua matanya penuh dengan keterkejutan. Mungkin saja, di bawah 30, pemuda berpakaian sederhana yang mereka temui di ambang pintu tadi. Kecurigaan yang sama muncul dalam benak ayah dan anak perempuannya. Ouyang Mei mengangkat alisnya dan menegur Huang Jin, apa yang perlu dikhawatirkan? Dia hanya seorang pemuda di bawah 30 tahun. Sehebat apapun dia, apa dia benar-benar bisa menandingi Pak Tua Liu? Mendengar ini, raut wajah Huang Jin agak membaik, tetapi kekhawatiran masih tampak di wajahnya. Ia pada dasarnya orang yang rendah hati, sementara Ouyang Mei semakin arogan selama bertahun-tahun, mengandalkan adiknya sebagai istri kepala keluarga Chen. Hal ini menyebabkan banyak provokasi. Tetapi seseorang yang berani menerobos masuk ke keluarga Huang dan melakukan pembunuhan tidak pernah terdengar. Huang Jin selalu merasakan firasat tidak tenang dalam hatinya, seakan-akan akan terjadi suatu bencana besar. Direktur Su, mungkin Anda harus memikirkannya lagi. Saya akan membahasnya lebih lanjut dengan istri saya, dan kita bisa membicarakan kolaborasinya di lain waktu. Huang Jin menoleh ke arah Su, wajahnya penuh ketulusan. Dia juga merasa bahwa persyaratan Ouyang Mei agak berlebihan, tetapi demi menjaga muka, dia enggan mengambil sikap di depan umum. Melihat bahwa pengambil keputusan sebenarnya di keluarga Huang adalah Ouyang Mei, Su mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Huang Jin dan menjawab, "Saya menghargai itu, Patriark Huang." Tepat saat ia hendak pergi bersama Su Nanzi, suara Ouyang Mei tiba-tiba terdengar dari belakang, syarat-syarat yang kuajukan sebelumnya masih berlaku. Jika Direktur Su bersedia, kita bisa menandatangani kontraknya sekarang. Jika tidak, tidak perlu dibahas lagi. Sikap Ouyang Mei sangat tegas, tidak menyisakan ruang untuk muka. Ekspresi wajah Su berubah sangat jelek saat dia menatap Huang Jin dengan wajah memohon. Tatapan Huang Jin sengaja mengembara ke tempat lain, tidak berani berbicara. Su memahami bahwa kolaborasi dengan keluarga Huang kemungkinan akan gagal. Jika dia benar-benar menyetujui persyaratan Ouyang Mei, bukan saja Susurname Construction Materials tidak akan bertahan, tetapi malah akan mati lebih cepat. Dengan pemikiran ini, Su ingin memperjuangkannya untuk terakhir kalinya dan berkata sambil mengertakkan gigi, "Nyonya Huang, saya bersedia menurunkan harga pembelian sebesar 5%. Dia belum selesai bicara ketika Ouyang Mei menyela, "Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Aku bilang 10%, dan itu pasti 10%. Wajah ayah dan anak perempuan keluarga Su itu sangat muram, dan Su menahan amarahnya, berkata sambil menggertakkan gigi, "Kalau begitu, kerja sama kami batal. Kami pamit." Setelah berbicara, dia berbalik untuk pergi. Namun saat itu, Ouyang Mei tertawa dingin, "Apakah aku membiarkanmu pergi?" Su dan Su Nanzi menghentikan langkah mereka, keduanya menatap Ouyang Mei dengan wajah bingung. Bahkan Huang Jin tidak mengerti maksud istrinya, wajahnya penuh keraguan. Senyum dingin tersungging di bibir Ouyang Mei saat dia menatap Su, "Kerjasama yang sudah kita sepakati, bagaimana mungkin kau tidak menandatanganinya padahal kau sendiri yang bilang tidak akan menandatanganinya?" Su mengerutkan kening, "Apa sebenarnya maksudmu?" Dari Susurname Construction Materials, keluarga Huang akan memberikan potongan 10% lagi dari harga pembelian.
Ini kontraknya, tanda tangani kapanpun Anda siap, lalu Anda boleh pergi. Ouyang Mei dengan santai melemparkan sebuah map ke kaki Suhu. Suhu tidak repot-repot mengambilnya, karena dia sudah tahu isinya, apa gunanya mencarinya. Suhu menatap dingin ke arah Ouyang Mei dan berkata, apakah kamu mencoba memaksakan penjualan? Ouyang Mei berkata dengan wajah sombong, di belakang keluarga Huang ada keluarga Chen. Merupakan suatu kehormatan bagi Susurname Construction Materials untuk bekerja sama dengan keluarga Huang. Tanda tangani kontraknya dengan patuh, dan keluarga Su masih punya kesempatan untuk bergantung pada keluarga Huang. Tapi kalau berani menolak, apa kau percaya hanya dengan satu kalimat, aku bisa membuat bahan bangunan keluarga Su bangkrut. Diliputi amarah, Suhu gemetar seluruh tubuhnya, sambil menunjuk ke arah Ouyang Mei, dia berhasil mengucapkan satu kata saja, tetapi sisa kalimatnya tidak dapat keluar sama sekali. Bukannya dia tidak mau bicara, tetapi dia tidak berani bicara. Ouyang Mei terkenal sangat mendominasi, suatu kali, atas kemauannya sendiri, ia pernah menghancurkan sebuah perusahaan terkenal di sebuah kota provinsi. Meskipun Susurname Construction Materials tidak lemah, ia tidak ada apa-apanya di hadapan Huang Family. Dengan kesombongan Ouyang Mei, jika dia tidak berani menandatangani kontrak yang sombong ini, dia benar-benar akan menyebabkan Susurname Construction Materials bangkrut. Su Nanzi berkata dengan wajah penuh amarah, ayah, kalau kita tanda tangani kontrak ini, Susurname Construction Materials juga akan tamat. Kalau kita sudah hancur entah kita tanda tangani atau tidak, kenapa kita harus menelan harga diri kita? Setelah mendengar kata-kata putrinya, Suhu seolah mendapat pencerahan. Matanya merah, ia menatap putrinya dan berkata, kau benar, jika kita akan mati dengan cara apapun, mengapa kita harus membiarkan orang jahat bersukacita? Setelah berkata demikian, dia mendongak ke arah Ouyang Mei, matanya tak lagi menunjukkan sedikit pun tanda-tanda ketundukan, dan berkata dengan dingin, Ouyang Mei, ingat kata-kataku, bersikap terlalu sombong cepat atau lambat akan merugikanmu. Satu kalimat darimu bisa membuat Susurname Construction Materials bangkrut, tapi suatu hari, seseorang akan mengatakan satu kalimat yang akan membuatmu tak punya tempat untuk dikuburkan. Ouyang Mei tidak menyangka Suhu berani berbicara kepadanya seperti ini, dan wajahnya berubah marah saat dia berteriak, kemari. Dua pria kekar segera masuk, nyonya. Melihat kedua pria kekar itu, wajah Suhu dipenuhi ketakutan, dan dia tiba-tiba menyesali apa yang baru saja dikatakannya. Ouyang Mei berkata sambil menggertakkan giginya, tangkap wanita itu untukku. Kedua pria kekar itu melangkah maju dan menuju ke arah Su Nanzi. Wajah Suhu berubah drastis, dan dia mendorong Su Nanzi dengan ganas sambil berteriak, Nanzi, lari. Namun semuanya sudah terlambat karena kedua pria kekar itu telah menangkap Su Nanzi. Wajah Su Nanzi dipenuhi kepanikan, ia meronta sambil berteriak, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Su Nanzi berteriak. Salah satu pria kekar itu menginjak kepala Suhu. Suhu meronta mati-matian tetapi tidak dapat melepaskan diri, dan wajahnya bergesekan dengan tanah berdarah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, lepaskan putriku. Ouyang Mei mencibir dan berkata, bagimu, putrimu adalah yang paling berharga, bukan? Kemudian, dia mengayunkan tubuhnya yang gemuk dan berjalan mendekati Su Nanzi. Seketika putus asa, Suhu bertanya dengan suara gemetar, apa yang akan kau lakukan? Ouyang Mei mengambil pisau buah dari meja di sampingnya, mengetukkannya beberapa kali ke wajah Su Nanzi, dan menampakkan senyum nakal, wajahnya cantik sekali, sayang sekali. Tepat saat kata-katanya terucap, pisau buah di tangannya tiba-tiba menebas. Bab 117 dia terbunuh. Su Nanzi mengeluarkan ratapan memilukan. Suhu menatap bekas luka di wajah putrinya, dan matanya terbelalak kaget, merah padam. Huang Jin juga tertegun sejenak, menatap Ouyang Mei yang panik, dia mengerutkan kening dan berkata, istriku, itu sudah cukup. Ouyang Mei menamparkan wajah Huang Jin dan berkata dengan marah, tutup mulutmu. Wanita jalang ini mengandalkan ketampanannya untuk mencuri jiwa anakku dan tidak mau bersamanya, dia benar-benar tercela. Aku ingin melihat, sekarang wajahnya sudah hancur, pria mana yang akan dirayunya di masa depan. Huang Jin memperhatikan Ouyang Mei yang sangat arogan, dan niat membunuh yang kuat terpancar jauh di matanya. Wanita jalang ini bukan pertama kalinya menamparkan wajahnya di depan umum. Ouyang Mei, aku akan melawanmu dengan mempertaruhkan nyawaku. Suhu tidak dapat lagi menahan amarahnya, dan dengan kekuatan yang entah dari mana, dia dengan kasar melepaskan diri dari para seniman bela diri keluarga Huang dan menyerang Ouyang Mei. Akan tetapi, sebelum dia dapat mencapai Ouyang Mei, dia ditendang oleh seorang seniman bela diri keluarga Huang. Ouyang Mei berteriak dengan marah, kau masih mau melawan? Pukul dia sampai mati untukku. Dua penegak keluarga Huang meninju dan menendang Suhu tanpa ampun. Su Nanzi,
yang menahan rasa sakit yang menusuk di wajahnya, berlutut di depan Ouyang Mei sambil menangis dan berkata, "Jangan pukul dia lagi. Aku mohon berbelas kasihlah, jangan pukul ayahku lagi." Su Wu hanyalah seorang pengusaha, bagaimana ia bisa menahan pukulan dari dua seniman bela diri? Jika mereka terus melanjutkan, Su Wu mungkin benar-benar akan dipukuli sampai mati. Melihat Su Nanzi memohon dengan putus asa, Ouyang Mei tidak tergerak, dan dengan ekspresi bangga, dia berkata kepada Su Wu, yang sedang dipukuli, "Su Wu, beranikah kau bersaing denganku? Bisakah kau mengalahkanku? Baru saja, saya bersedia menurunkan harga pembelian Anda sebesar 10% untuk bekerja sama dengan keluarga Huang. Sekarang, saya ingin Sumarname Construction Materials memasoknya kepada keluarga Huang secara gratis. Kalau kau setuju, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau dan putrimu harus mati hari ini." Su Wu memegangi kepalanya, mukanya penuh dengan darah segar, tampak garang. Dia tidak takut mati, tetapi jika dia tidak menyetujui persyaratan Ouyang Mei, putrinya juga akan terlibat. Dengan pikiran itu, dia berteriak, "Tanda tangan. Saya akan tanda tangan." Ketika ia meneriakkan kata-kata itu, seluruh tenaganya seakan terkuras habis, dan ia merasa seperti mayat berjalan. Bahkan rasa sakit akibat pukulan para penegak hukum keluarga Huang pun tak terasa lagi. Wajah Su Nanzi berlinang air mata. Ia tahu betul apa yang akan terjadi pada ayahnya jika ia menyetujui persyaratan yang tidak adil ini. Sudah menghadapi krisis ekonomi terbesarnya, setelah Sumarname Construction Materials menandatangani kontrak untuk memasok Huang Family secara gratis, perusahaan tersebut segera terlilit utang dan akhirnya bangkrut. Hahaha. Melihat Su Wu setuju untuk menandatangani kontrak, Ouyang Mei tertawa arogan, menatap Su Wu dan berkata, "Kalau kau tahu ini akan terjadi, kenapa kau malah memulainya? Oke, berhenti memukulinya." Kedua penegak hukum itu akhirnya menghentikan serangan mereka terhadap Su Wu. Tak lama kemudian, kontrak baru pun dibawa. Ouyang Mei berkata dengan nada mengejek, "Presiden Su, dengan menandatangani kontrak ini, kita menjadi mitra." Su Wu menatap kontrak yang tidak adil itu dengan mata merah, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Dengan gemetar, ia mengambil pena, siap menandatangani. Su Nanzi meraih tangan Su Wu saat dia hendak menandatangani, wajahnya penuh dengan kengganan. Su Wu menatap Su Nanzi dengan mata merah dan berkata, "Nanzi, ayahlah yang telah berbuat salah padamu." Ouyang Mei nampaknya sama sekali tidak khawatir kalau Su Wu akan menolak menandatangani, tampak seolah-olah dialah yang memegang semua kartu kemenangan. Sebagai kepala keluarga Huang, Huang Jin hanya bisa berdiri di samping, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Keluarga Huang benar-benar sibuk, bukan? Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang tidak pada tempatnya. Ouyang Mei tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah pintu ruangan. Dia melihat sesosok muda berjalan perlahan, diikuti beberapa pria kuat dari keluarga Huang. Akan tetapi, yang mengejutkannya adalah ekspresi ketakutan di wajah setiap orang kuat keluarga Huang, yang mengikutinya dari kejauhan, tidak seorang pun berani maju untuk menghentikannya. Ketika Su Wu melihat wajah pemuda itu, raut wajahnya berubah drastis. Bukankah ini pemuda yang baru saja menyatakan di gerbang keluarga Huang bahwa mereka tidak pantas menyandang nama Huang Mansion? Apa dia idiot? Apa dia tidak bisa melihat situasi di depannya? Berani menerobos masuk seperti ini, bukankah dia mencari kematian? Su Nanzi tentu saja melihat Qin Chuan juga. Melihat sikap tenang dan kalem Qin Chuan, entah kenapa, hatinya yang tadinya dipenuhi kepanikan, tiba-tiba menjadi tenang. Qin Chuan mengenakan pakaian kasual murah berwarna terang, dengan sepatu kets putih biasa di kakinya, dan rambut hitam pendeknya yang rapi, postur tubuh yang tegak, dan tubuhnya memancarkan aroma hormon maskulin yang kuat. Pada saat ini, wajahnya yang sangat tampan menoleh ke arah Su Wu yang berlumuran darah, dan Su Nanzi dengan luka baru berdarah di wajahnya. Tatapannya langsung berubah dingin, bukan karena dia peduli terhadap ayah dan anak perempuan yang baru dia temui satu kali ini, tetapi karena kekejaman dan kekejaman Ouyang Mei. "Nak, apakah kau yang membunuh beberapa orang kuat keluarga Huangku?" Saat itu, Huang Jin tiba-tiba menoleh ke Qin Chuan dan bertanya dengan marah. Para pelayan telah melaporkan bahwa seorang pemuda telah menyusup ke keluarga mereka dan membunuh beberapa pria kuat. Meskipun ia tahu bahwa pemuda itu adalah seorang pemuda, ia tetap sangat terkejut melihat kemudaan Qin Chuan. Pemuda ini, yang usianya kira-kira sama dengan putranya, dapatkah dia benar-benar membunuh seorang seniman bela diri di alam tingkat menengah energi gelap? Qin Chuan tidak menanggapi Huang Jin, tetapi berkata dengan dingin, "Memang, orang tua yang mampu melahirkan sampah seperti Huang Jiangxian tidak mungkin melakukan hal yang baik." Mendengar ini, Huang Jin dan Ouyang Mei langsung marah besar. Su Wu dan Su Nanzi, ayah dan anak perempuan, menatap Qin Chuan dengan tercengang. Apakah dia sudah gila? Sudah cukup buruk menerobos masuk ke wilayah keluarga Huang,
tetapi menghina Huang Jin dan Ouyang Mei di depan mereka. Kau sedang mencari kematian. Kemarahan membuat wajah Ouyang Mei berkedut. Huang Jin jauh lebih tenang daripada Ouyang Mei. Ia mendengar sesuatu dari kata-kata Qin Chuan, menyimpulkan bahwa Qin Chuan mengenal Huang Zhangxiang dan memiliki dendam terhadapnya. Ketika memikirkan hal ini, mata dalamnya bersinar dengan kecerdasan yang tajam. Seseorang, patahkan dulu anggota badan anak ini untukku, lalu pasang rantai anjing padanya, dan ikat dia di gerbang utama keluarga Huang. Ouyang Mei berkata sambil menggertakkan giginya. Akan tetapi, meski sudah diberi perintah, tak seorang pun muncul. Qin Chuan menatap pihak lain dengan nada mengejek. Ouyang Mei menjadi semakin kesal dan berteriak, Liu Tua, keluarlah. Tetap saja, tidak ada jawaban. Liu Tua adalah seniman bela diri yang ditugaskan oleh Ouyang Ying untuk melindungi Ouyang Mei, dengan kekuatan alam puncak energi gelap, dan karena dia memiliki pelindung yang begitu kuat maka dia berperilaku begitu arogan. Ouyang Mei berteriak lagi, Liu Bowen, keluarlah. Kali ini pun, tidak ada seorang pun yang terlihat. Huang Jin sepertinya menyadari sesuatu, pupil matanya mengerut tajam, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat menatap Qin Chuan. Mungkinkah bahkan makhluk di alam puncak energi gelap telah dibunuh oleh pemuda ini? Saat amarah Ouyang Mei tak terkendali, seorang pelayan memberanikan diri untuk melangkah maju dan berkata dengan wajah ketakutan, Nyonya Liu Bowen, dia telah dibunuh olehnya. Bab 118 beraninya kau. Mata Ouyang Mei langsung melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Liu Bowen adalah petarung kuat yang dipilih khusus oleh saudara perempuannya, Ouyang Ying dari keluarga Chen, seorang ahli alam puncak energi gelap sejati, hanya selangkah lagi dari keterampilan energi. Perlu diketahui, di kota provinsi, orang kuat alam puncak energi gelap sudah merupakan kekuatan yang sangat kuat, bahkan faksi-faksi teratas itu hampir tidak memiliki 2 atau 3 orang kuat keterampilan energi di antara mereka. Tetapi sekarang pelayan itu benar-benar mengatakan bahwa Liu Bowen telah dibunuh oleh seorang anak muda yang tampaknya belum genap berusia 30 tahun, bagaimana ini bisa terjadi? Nyonya, semua yang saya katakan itu benar. Liu Bowen memang telah dibunuh olehnya, dan jasadnya ada di sana. Pelayan itu menunjuk dengan jarinya ke arah mayat yang tergeletak tidak jauh darinya, matanya dipenuhi rasa takut. Tatapan Ouyang Mei langsung mengikuti arah yang ditunjukkan pelayan itu. Meskipun agak jauh, ia bisa dengan jelas melihat pakaian di tubuh itu, memang jubah abu-abu Liu Bowen yang biasa, yang sepertinya tak pernah diganti. Huang Jin juga melihat mayat itu, matanya dipenuhi keterkejutan yang mendalam. Liu Bowen benar-benar mati. Su dan Sunanzi yang berdiri di sampingnya tentu telah mendengar reputasi besar Liu Bowen dan terdiam sesaat. Setelah tertegun sejenak, pupil mata Sunanzi dipenuhi kegembiraan saat mata indahnya tertuju erat pada Qin Chuan. Ouyang Mei memaksa Sumarname Construction Materials untuk menandatangani perjanjian yang tidak setara. Jika wanita ini meninggal, bukankah itu berarti ada secercah harapan bagi keluarga Su untuk bertahan hidup? Su juga merasakan hal yang sama. Meskipun dia tidak tahu siapa Qin Chuan, dari sikapnya terhadap keluarga Huang, dia bisa tahu bahwa Qin Chuan adalah pembawa sial. Keluarga Huang telah menendang lempengan besi kali ini. Butuh waktu lama bagi Ouyang Mei untuk kembali sadar, wajahnya dipenuhi teror saat dia melihat ke arah Qin Chuan dan bertanya, siapa sebenarnya kamu? Sekalipun dia bodoh, dia paham betapa mengerikannya seorang pemuda yang mampu membunuh petarung alam puncak energi gelap. Qin Chuan berkata dengan dingin, awalnya, aku menyuruh seseorang mengirim jenazah putramu dan pengawalnya kembali, hanya untuk mengingatkanmu agar menjaga perdamaian. Namun, alih-alih menjaga perdamaian, kau malah mengirim pasukan yang lebih kuat dan bahkan ingin memusnahkan seluruh keluarga Song. Apakah keluarga Huang bebas menyakiti orang lain, tapi melarang orang lain menyakiti keluargamu sendiri? Apakah menyakiti keluarga Huang berarti kau harus memusnahkan seluruh keluarga mereka? Suara Qin Chuan semakin keras dan momentumnya semakin kuat, hingga akhirnya dia berteriak, hari ini, aku akan bertindak atas nama surga dan memusnahkan keluarga Huangmu. Bagaimana mungkin Huang Jin bisa menahan tekanan yang berasal dari Qin Chuan? Kakinya lemas, dan ia pun jatuh ke tanah. Keadaan Ouyang Mei tidak lebih baik, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh ketakutan. Su dan Sunanzi yang berdiri di samping, tatapan mereka tampak terkejut, bercampur dengan antisipasi yang kuat. Hanya jika keluarga Huang musnah, maka akan ada kesempatan bagi bahan konstruksi nama keluarga Su. Kamu, jangan gegabah, ayo kita bicarakan ini. Ouyang Mei menahan rasa takutnya dan tergagap, adikku adalah Ouyang Ying, istri kepala keluarga Chen. Jika kau berani menyakitiku, keluarga Chen pasti tidak akan membiarkanmu. Sekarang, dia hanya bisa membawa nama Ouyang Ying untuk mengintimidasi Qin Chuan. Tetapi bagaimana mungkin Qin Chuan menganggap serius keluarga Chen? Dia mencibir,
jika keluarga Chen tidak ikut campur, tidak apa-apa, tetapi jika mereka berani campur tangan, mereka juga akan dibantai. Momentum yang lebih kuat meledak darinya. Pada saat ini, Ouyang Mei merasa seolah-olah napasnya tercekat, wajahnya memerah, dan dia tiba-tiba berteriak, "Kalian semua, keluar!" Saat kata-katanya selesai diucapkan, 12 pria bersenjata lengkap, menyerbu keluar dari tempat persembunyian, masing-masing memegang pistol, moncong gelap mereka secara seragam mengarah ke Qin Chuan. Ouyang Mei tertawa terbahak-bahak, "Nak, kau pikir aku takut padamu barusan? Aku hanya menunggu waktu, menunggu orang-orangku datang. Bukankah kau tadi sok hebat? Lanjutkan. Aku ingin sekali melihat berapa banyak peluru yang bisa kau tahan." Raut wajah Huang Jin berubah drastis, dan ia memohon dengan cemas, "Istriku, apa yang kau coba lakukan? Cepat dan hentikan mereka." Huang Jin gemetar karena marah tetapi merasa benar-benar tidak berdaya saat niat dingin tumbuh lebih dalam di matanya. Sekilas keterkejutan terpancar di mata Qin Chuan, dia tampaknya tidak menyangka kepala keluarga Huang yang terhormat akan ditampar di depan umum oleh Ouyang Mei. Poin pentingnya adalah, Huang Jin bahkan menoleransi hal itu. Tak lama kemudian, Qin Chuan menyadari bahwa adik Ouyang Mei adalah istri Chen Baiqiang, kepala keluarga Chen. Dengan dukungan keluarga Chen, Huang Jin, bahkan sebagai kepala keluarga Huang, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Ouyang Mei dan bahkan perlu bergantung padanya untuk mengembangkan keluarga Huang. Qin Chuan menyipitkan mata ke arah Ouyang Mei dan berkata, "Apakah menurutmu sekumpulan besi tua bisa membunuhku?" "Besi tua? Hahaha." Ouyang Mei tertawa terbahak-bahak, "Dasar orang bodoh, apa kau benar-benar berpikir sedikit kekuatan bisa membuatmu tak terkalahkan? Nak, aku memberimu dua pilihan sekarang. Pilihan pertama adalah melayaniku mulai hari ini, dan aku menjanjikanmu kehidupan yang kaya dan terhormat." Saat kata-kata itu diucapkan, ekspresi Su Wu dan Sun Nanzi menegang. Kekhawatiran juga terpancar di mata Huang Jin. Jika pemuda yang mampu membunuh seseorang dari alam puncak energi gelap ini menyerah pada Ouyang Mei kemungkinan besar akan menjadi semakin arogan. Ouyang Mei terdiam sejenak, niat membunuh yang kuat terpancar di matanya saat dia menatap Qin Chuan dan berkata, "Pilihan kedua adalah menolak mengakui aku sebagai gurumu, dan sekarang juga, aku akan memerintahkan kematianmu tanpa penguburan." Sambil mencibir, Qin Chuan menunjuk kepalanya dan berkata kepada Ouyang Mei, "Kamu sakit di sini, dan cukup serius juga." Ouyang Mei menjadi sangat marah, dan dengan wajah garang, dia berkata, "Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu." Wajah Su Wu dan putrinya Sun Nanzi berubah drastis, baru saja melihat secercah harapan, apakah harapan itu akan lenyap begitu cepat? Mata Huang Jin terpaku pada Ouyang Mei, dan wajahnya penuh perjuangan. Tiba-tiba, Ouyang Mei melambaikan tangannya dan berkata sambil menggertakkan gigi, "Semuanya, bersiap." Klik, klik, klik. Suara 12 senjata yang dikokang bergema di seluruh perkebunan keluarga Huang. Pada saat itu, Qin Chuan tiba-tiba menoleh ke Huang Jin dan berkata, "Bunuh wanita ini, dan aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkan keluarga Huang." Jantung Huang Jin berdebar kencang, dan dia menatap Qin Chuan dengan tercengang. Dia tidak mengantisipasi Qin Chuan mengatakan hal seperti itu padanya. Mungkinkah pemuda ini telah melihat sesuatu? Saat asyik melamun, Ouyang Mei tersenyum mengejek, menatap Qin Chuan seolah-olah ia orang bodoh. "Aku sekarang yakin kau idiot. Apakah suamiku harus membunuhku demi menyelamatkan keluarga Huang? Tanpa aku, bisakah keluarga Huang mencapai statusnya saat ini? Tanyakan saja pada pecundang ini, jangankan membunuhku, apa dia berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku?" Ouyang Mei mencemooh Huang Jin tanpa rasa hormat, wajahnya penuh cemoohan. Di matanya, Huang Jin hanyalah pecundang belaka. Namun tepat pada saat itu, laras senjata yang dingin tiba-tiba menempel di pelipis Ouyang Mei. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Ekspresi Ouyang Mei langsung membeku, dan dengan penuh ketidakpercayaan, dia berkata, "Beraninya kau." Bab 119 Penghinaan Manusia. Ouyang Mei ditodong senjata oleh Huang Jin, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ia tidak bisa menerima bahwa orang tak berguna yang selama ini ia pendam berani melakukan hal seperti itu. Ayah dan anak perempuannya, Su Wu dan Sun Nanzi, juga memperlihatkan keterkejutan di mata mereka. Mengapa? Hanya berdasarkan satu kalimat dari Qin Chuan, Huang Jin benar-benar berani mengarahkan pistol ke kepala Ouyang Mei. Mungkinkah di mata Huang Jin, Qin Chuan telah menjadi begitu kuat sehingga bahkan keluarga Chen tidak berdaya melawannya? Wajah Huang Jin berubah marah saat dia berteriak dengan geram, "Dasar pelacur, apa kau pernah menganggapku sebagai suamimu selama bertahun-tahun ini?" Sambil mengarahkan pistol ke arah Ouyang Mei, tangannya gemetar hebat, tanda jelas adanya kekacauan di dalam dirinya. Setelah terdiam sejenak, Ouyang Mei berteriak, "Huang Jin, dasar sampah, beraninya kau mengarahkan pistol ke kepalaku.
Kalau bukan karena aku, apa kau akan sehebat ini? Apa keluarga Huang akan sehebat ini? Huang Jin, izinkan aku memberitahumu, semua yang kau miliki sekarang adalah pemberianku, dan hanya dengan satu kata, aku dapat mengambilnya kembali. Kalau kau letakkan pistolmu sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menghargai kasih sayang suami istri yang sudah lebih dari 20 tahun. Meskipun Ouyang Mei ditodong senjata, ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Di matanya, Huang Jin selalu menjadi orang biasa yang bergantung padanya dalam segala hal. Akan tetapi, di luar dugaannya, Huang Jin bukan saja tidak meletakkan senjatanya setelah mendengar kata-katanya, tetapi dia malah menjadi semakin marah. Dor, dor, dor. Huang Jin dengan keras menghantamkan gagang senjatanya ke wajah Ouyang Mei, memukulnya 5 atau 6 kali sebelum berhenti. Ouyang Mei menjerit keras, darah mengucur deras di kepalanya dan menutupi wajahnya. Huang Jin berteriak, bahkan sekarang, kau masih berani mengancamku. Aku ingin kau tahu, aku sudah muak. Hari ini, aku akan menukar nyawamu demi kedamaian keluarga Huang. Peluru itu sudah terisi peluru, dan jari telunjuknya sudah berada di pelatuk, siap menembak dan mengakhiri hidup Ouyang Mei seketika. Tidak, 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 jangan tembak. Suamiku, aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Aku salah. Aku sungguh menyadari kesalahanku. Aku pernah berbuat jahat sebelumnya. Aku pasti akan menjadi istri yang lembut mulai sekarang. Aku tidak akan pernah menyentuhmu lagi. Aku mohon, demi pernikahan kita yang sudah lebih dari 20 tahun, maafkan aku sekali ini. Kalaupun bukan demi aku, demi putra kita, kumohon ampuni aku. Ouyang Mei merasakan niat membunuh Huang Jin. Ia tahu Huang Jin benar-benar berniat membunuhnya, dan jika ia tidak memohon belas kasihan, Huang Jin benar-benar akan menembaknya. Hahaha. Huang Jin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar, wajahnya berubah mengerikan, dan ia berkata, Ouyang Mei, mengungkit 20 tahun pernikahan itu wajar, tapi kenapa harus menyinggung putra kita? Huang Junxiang, apakah dia benar-benar anakku, Huang Jin? Suaranya tidak keras, tetapi seperti guntur, bergema di seluruh keluarga Huang. Ekspresi wajah Ouyang Mei membeku seketika, mulutnya menganga, wajahnya menggambarkan ketidakpercayaan. Namun tak lama kemudian, senyum sinis tersungging di wajahnya yang montok saat ia berkata, suamiku, apa yang kau bicarakan? Kalau Huang Junxiang bukan anakmu, lalu anak siapa dia? Diam. Huang Jin meraung marah, wajahnya mengerikan saat berbicara, apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Kalau bukan karena ayahku yang takut adikmu akan menjadi menantu keluarga Chen, apa kau pikir aku akan menikahimu, nenek sihir gendut? Kamu melahirkan Junxiang 5 bulan setelah kita menikah, dan kamu berani mengatakan dia anakku. Mata Ouyang Mei melebar karena panik saat dia berkata, itu kelahiran prematur. Dor, dor, dor. Huang Jin mengangkat pistolnya dan dengan kejam memukul kepala Ouyang Mei dengan gagang pistol. Ouyang Mei menjerit, mukanya sudah berdarah karena pukulan sebelumnya di kepalanya, dan sekarang, dengan beberapa pukulan lagi, darah mengalir lebih banyak lagi. Dia merasakan dunianya berputar, hampir pingsan. Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda melahirkan prematur pada usia 5 bulan, bayi laki-laki dengan berat 8 pon. Mata Huang Jin merah padam, wajahnya garang, seperti binatang buas, saat ia menatap Ouyang Mei dan berkata, bahkan di titik ini, apa kau masih punya nyali untuk membantah? Bagaimana jika kukatakan 28 tahun yang lalu, aku sudah melakukan tes paternitas dengan Junxiang, apa kau masih akan membantah? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Ouyang Mei membeku sepenuhnya, dan baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Huang Jin telah mengetahui kebenaran selama ini, tetapi dia tidak menyentuhnya karena dia takut pada keluarga Chen. Aku sudah menoleransimu selama lebih dari 20 tahun, dan aku tak tahan lagi. Hari ini, kita akhiri ini. Tatapan mata Huang Jin tiba-tiba menjadi tegas, tetapi saat jarinya menyentuh pelatuk, keraguan muncul di wajahnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah punya rasa sayang sedikit pun terhadap Ouyang Mei, yang ada padanya hanyalah rasa benci. Alasan keraguannya masih karena kakak perempuan Ouyang Mei, Ouyang Ying. Jika dia membunuh Ouyang Mei, akankah Ouyang Ying melepaskannya? Akankah dia melepaskan keluarga Huang? Mustahil. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada Qin Chuan, pemuda yang memainkan kartu asnya saat dia bergerak. Ouyang Mei memang bodoh, tapi dia sama sekali tidak bodoh. Dia sangat paham apa artinya memiliki seorang pemuda yang bisa dengan mudah membunuh seorang ahli alam puncak energi gelap. Qin Chuan jelas merupakan kekuatan di atas puncak energi gelap, yang juga berarti seorang Grandmaster keterampilan memberi energi yang dapat menekan sebuah kota sendirian. Keluarga Chen mungkin juga memiliki beberapa Grandmaster keterampilan energi Xing,
Tetapi dalam hatinya, dia percaya Qin Chuan lebih kuat daripada Grandmaster keterampilan energi Xing keluarga Chen. Mengatakan dia mempercayai Qin Chuan tidaklah akurat, lebih tepatnya, dia tidak ingin lagi diperintah dan dipermalukan oleh Ouyang Mei. Baginya, mengarahkan pistol ke Ouyang Mei merupakan pertaruhan berisiko yang menyangkut kelangsungan hidup keluarga Huang. Jika dia memenangkan taruhan, masa depan keluarga Huang akan tidak terbatas. Jika dia kalah, keluarga Huang akan hancur dalam sekejap. Qin Chuan berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap Huang Jin dengan tenang, jelas menunggu pilihan Huang Jin. Rasa takut di hati Ouyang Mei semakin menjadi-jadi. Menahan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya, ia memohon dengan wajah sedih, "Suamiku, tolong jangan bunuh aku. Aku bersumpah tidak akan pernah mengutukmu atau memukulmu lagi. Mulai sekarang, kaulah yang memegang keputusan akhir di keluarga Huang. Tidak hanya itu, aku juga akan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi keluarga Huang dari keluarga Chen. Aku berjanji, dalam 3 tahun, aku akan menjadikan keluarga Huang sebagai kekuatan eselon teratas, tepat di bawah 4 keluarga Yihan Yihui." Huang Jin terdiam, tatapannya sedingin biasanya. Akhirnya, ia menatap wanita yang membuatnya mual dan berkata dengan tenang, "Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk menjadi wanita yang baik." Setelah mengatakan itu, dia hendak menarik pelatuknya. Namun di saat kritis ini, Ouyang Mei tiba-tiba mendapat kekuatan entah dari mana dan berjuang keras, menyebabkan Huang Jin terhuyung. Dan pada saat itu, saat Ouyang Mei berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Huang Jin, dia berteriak pada 12 orang bersenjata itu, "Tembak!" Bab 120 membunuh dengan memetik daun. Pada saat ini, wajah Ouyang Mei dipenuhi dengan keganasan, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman yang mengerikan. Di matanya, Huang Jin tidak lebih dari seekor anjing, dan sekarang anjing itu berani menggigit tuannya, ia harus mati. Saat dia memberi perintah, 12 pria bersenjata secara bersamaan menarik pelatuk senjata mereka. Dor, dor, dor. Dalam sekejap, kediaman keluarga Huang dibanjiri suara tembakan yang intens. Wajah Ouyang Mei menyeringai ganas saat ia berkata, "Untuk melawanku, apa anjing biasa merasa cukup? Setelah kau mati, putraku akan menjadi kepala keluarga Huang yang baru." Ayah dan anak perempuannya, Su dan Su Nanzi, keduanya tercengang ketakutan. Apakah Huang Jin benar-benar mati? Apakah Susurname Construction Materials juga akan hancur? Memikirkan masa depan Susurname Construction Materials, wajah Su dipenuhi keputusasaan. Kemana dia pergi? Tepat pada saat itu, saat baku tembak berhenti, Huang Jin, yang berada di pusat penembakan, telah menghilang tanpa jejak. Semua orang tampak seperti melihat hantu. Ketika Ouyang Mei tersadar, wajahnya penuh kejutan. Bagaimana mungkin orang yang masih hidup bisa menghilang begitu saja? Tiba-tiba terdengar suara lain, dan pemuda yang menerobos masuk ke keluarga Huang, kemana dia pergi? Baru pada saat itulah semua orang kembali ke kenyataan. Pada saat ini, di atas sebuah pohon tua yang menjulang tinggi, sesosok muda berdiri, seringan burung, dengan kakinya di dahan setebal lengan. Dan di sampingnya ada seorang pria setengah baya dengan wajah penuh ketakutan. Mereka tak lain adalah Qin Chuan dan Huang Jin. Wajah Huang Jin dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan. Baru saja Ouyang Mei memberi perintah, ia mengira ia akan mati, tetapi tiba-tiba sebuah tangan kuat mencengkeram kerah bajunya, lalu mengangkatnya ke udara. Saat ia sadar kembali, ia mendapati dirinya berdiri di atas pohon yang tinggi, sekitar 5 meter di atas tanah. Membantu tiran sama saja dengan menerima kematian. Saat kata-kata ini terucap, suara yang menusuk tulang tiba-tiba bergema di kediaman keluarga Huang. Kerumunan itu serentak mendongak ke arah sumber suara. Itu dia pemudanya. Ketika semua orang melihat Qin Chuan, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Namun, yang lebih mengejutkan mereka terjadi setelahnya. Qin Chuan dengan santai memetik segenggam daun dan menjentikkan pergelangan tangannya ke arah 12 pria bersenjata di bawah. Puff puff puff. Di bawah tatapan tertegun semua yang hadir, ke-12 pria bersenjata, yang baru saja menatap ke arah Qin Chuan, roboh dengan kaku satu demi satu. Ouyang Mei, berdiri sendirian, menyaksikan ke-12 pria bersenjata itu jatuh ke tanah tanpa suara, hatinya dipenuhi rasa takut. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi, hanya melihat Qin Chuan dengan santai melambaikan tangannya ke arah mereka yang berada di bawah sebelum semua orang bersenjata itu tewas. Apakah ini semacam trik sulap? Su menatap kosong pemandangan yang terbentang di depan matanya. Ia telah hidup lebih dari 50 tahun dan belum pernah menyaksikan sesuatu yang seaneh itu. Putrinya, Su Nanzi, sama terkejutnya, mulut kecilnya yang merah padam, ekspresi terkejutnya membeku di wajahnya. Hanya Huang Jin, yang berdiri di samping Qin Chuan, yang mengerti apa yang baru saja terjadi.
Dia belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan ketika Qin Chuan menggendongnya bagaikan bulu dan turun dari langit. Mata indah Sunanzi terpaku pada pemandangan ini, benar-benar tercengang. Tepat pada saat itu, garis halus darah muncul di alis kedua belas pria bersenjata itu, semuanya pada saat yang sama, seperti benang merah tipis. Namun, pada detik berikutnya, benang merah itu mekar bagaikan kelopak bunga mawar, perlahan-lahan terbuka. Ledakan. Suhu berseru kaget, ini adalah pembunuhan pemetikan daun. Setelah dia berbicara, sorot matanya saat melihat Qin Chuan lagi hanya dipenuhi dengan kekaguman. Metode mengerikan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seorang Grandmaster Energizing Skill. Dengan kata lain, pemuda di depan mereka sebenarnya adalah seorang Grandmaster Energizing Skill. Jantung Huang Jin berdebar kencang. Ia merasakan darah yang telah tenang di pembuluh darahnya selama lebih dari 20 tahun mendidih kembali. Dia tidak tahu apakah dia telah memenangkan pertaruhannya, tetapi kekuatan yang baru saja ditunjukkan Qin Chuan memberinya keberanian terbesar yang pernah dikenalnya dalam hidupnya. Gedebuk. Huang Jin segera berlutut, menundukkan kepalanya dengan tulus, dan berkata, "Terima kasih, Tuan Qin, atas anugerah penyelamat nyawamu. Mulai hari ini, keluarga Huang akan mengikuti jejak Tuan Qin. Jika aku mengkhianatimu, biarkan aku mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Berlutut ini sepenuh hati dan rela. Su dan Sunanzi sama-sama memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka saat mereka melihat kepala keluarga Huang, yang dihormati oleh Susurname Construction Materials, kini berlutut di hadapan seorang pemuda. Namun, melihat kekuatan yang ditunjukkan Qin Chuan, mereka sampai pada suatu kesadaran. Merupakan suatu kehormatan bagi Huang Jin dan keberuntungan bagi keluarga Huang untuk dapat mengabdi di bawah seorang Grandmaster keterampilan energisasi yang usianya belum genap 30 tahun. Ouyang Mei terhuyung dan terjatuh ke tanah, genangan cairan kuning berbau busuk merembes keluar dari bawahnya. Suasana pun menjadi sunyi senyap. Angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi tidak dapat menghilangkan bau darah yang menyengat di udara. Qin Chuan tidak menghiraukan Huang Jin dan hanya menatap Ouyang Mei dengan acuh tak acuh, sebelum tiba-tiba bertanya, "Kalau aku tidak salah, orang yang ingin memusnahkan seluruh keluarga Song itu kamu, bukan?" Wajah Ouyang Mei memucat, dan tatapannya yang muram tertuju pada Qin Chuan. Kepalanya telah diremukkan oleh Huang Jin sebelumnya, dan wajahnya berlumuran darah. Kini, ia tampak sangat menyedihkan. Ekspresi garang di wajahnya justru membuatnya tampak semakin mengerikan. "Jadi bagaimana jika itu aku?" Ouyang Mei berkata sambil meringis, "Sekalipun kau seorang Grandmaster Energizing Skill, memangnya kenapa? Adikku tersayang, Ouyang Ying, adalah nyonya dari keluarga Chen. Kalau kau berani menyakitiku sehelai rambut pun, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Lebih baik kau tidak ikut campur dalam urusan yang bukan urusanmu dan segera meninggalkan keluarga Huang. Kalau tidak, saat kakakku mengatur kedatangan seorang Grandmaster dari keluarga Chen, itu akan menjadi akhir hidupmu. Saat itu, bukan hanya kau saja yang akan mati, aku juga akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu." Wajahnya berubah drastis saat dia berbicara, membuat semua orang yang hadir merinding. Qin Chuan tidak meragukan bahwa jika diberi kesempatan, wanita bodoh ini benar-benar akan melakukan apa yang dikatakannya. Niat membunuh yang kuat terpancar di matanya saat ia menyipitkan mata ke arah Ouyang Mei dan berkata, "Membiarkan wanita berbisa dan kejam sepertimu hidup di dunia ini, berapa banyak lagi nyawa tak berdosa yang akan hilang di tanganmu." Hahaha. Ouyang Mei mulai tertawa terbahak-bahak. "Apa gunanya hatiku berbisa dan kejam? Siapa yang berani membunuhku di seluruh provinsi Laut Timur? Sekalipun kau seorang Grandmaster Energizing Skill, kau tak akan berani membunuhku." Hahaha. Tatapan Qin Chuan menjadi dingin saat ia menatap wanita bodoh itu. Dengan jentikan jarinya, daun terakhir yang tersembunyi di tangannya, setajam pisau, tiba dalam sekejap. Tawa Ouyang Mei tiba-tiba berhenti, dan garis merah muncul di antara alisnya, persis seperti 12 pria bersenjata sebelumnya. Garis itu segera berlumuran darah. Dia jatuh tersungkur, matanya terbelalak karena kematian. Suasana kembali hening dan sunyi, wajah Suhu dan Sunanzi yang sudah mati rasa karena terkejut, menatap kosong apa yang baru saja terjadi. Ekspresi Huang Jin serupa, tetapi dia merasakan perasaan gembira yang mendalam di hatinya. Pada saat yang sama, dia jelas mengerti bahwa begitu masalah ini menyebar, seluruh provinsi Laut Timur akan terguncang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.